Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, mari sama-sama menuliskan solawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar. Insya Allah, itu menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah dan menjadi sebab datangnya syafaat beliau kelak di hari akhir. Semoga Allah menjaga kita semua dalam keadaan sehat, memberi kelapangan rezeki yang halal, serta menjauhkan kita dari segala kesulitan hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, setiap muslim pasti mendambakan surga. Sebuah tempat kembali yang abadi, penuh dengan kebahagiaan yang tak terbayangkan. Tetapi ketahuilah, surga bukan hanya hadiah akhir, melainkan buah dari amal, keimanan, dan kebersihan hati yang kita rawat sejak masih hidup di dunia. Maka tidak heran jika Allah dan Rasul-Nya telah memberikan tanda-tanda siapa saja yang akan menjadi calon penghuni surga. Tanda itu bisa terlihat dari akhlak, ibadah, serta perilaku sehari-hari. Islam bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga mencakup kebersihan hati, adab, dan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Al-Quran dan hadis Rasulullah menjadi pedoman utama yang menjelaskan sifat-sifat calon penghuni surga. Tujuannya bukan untuk merasa lebih baik dari orang lain, melainkan cermin untuk mengevaluasi diri. Apakah hati kita sudah bersih? Apakah lisan kita terjaga? Apakah kita ikhlas dalam memberi? Apakah kita rendah hati di hadapan manusia? Mari kita bahas satu persatu ciri penghuni surga yang bisa kita teladani sejak di dunia. 1. Hati yang bersih dari hasad dan dendam. Salah satu tanda utama calon penghuni surga adalah hati yang bebas dari iri, dengki, dan kebencian. Dalam Al-Quran Allah berfirman, penghuni surga akan berkata, "Dan kami cabut segala macam dendam yang berada dalam hati mereka." Lalu mereka menjadi bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan. Bayangkan, sebelum masuk surga Allah membersihkan hati mereka. Tetapi, ada orang-orang yang sudah mencapai derajat itu bahkan sejak di dunia. Rasulullah pernah menyebut seorang laki-laki sebagai penghuni surga. Ketika ditelusuri, ternyata rahasianya sederhana. Setiap malam sebelum tidur ia memaafkan semua orang yang pernah menyakitinya, lalu membersihkan hatinya dari iri dan dendam. Lihatlah, betapa berharganya hati yang lapang. Orang yang mampu menahan iri, sakit hati, dan kebencian adalah orang yang telah mencapai derajat iman yang tinggi. Dunia ini hanyalah ujian. Nikmat yang dimiliki orang lain bukan ancaman bagi kita, melainkan tanda kasih Allah yang berbeda-beda bagi hambanya. 2. Rajin menjaga solat tepat waktu. Solat adalah tiang agama, penghubung langsung dengan Allah. Orang yang menjaga solatnya dengan disiplin, khusyuk, dan penuh cinta, dialah calon penghuni surga. Rasulullah bersabda, amal yang pertama kali dihisap pada hari kiamat adalah solat. Jika baik solatnya, maka baik pula seluruh amalnya. Dan jika rusak solatnya, maka rusak pula seluruh amalnya. Maka jangan remehkan solat. Jangan menundanya hanya karena kesibukan dunia. Jadikan solat sebagai prioritas utama, bukan kewajiban yang dipaksakan. Orang yang menjaga solatnya, baik saat lapang maupun sempit, senang maupun susah, menunjukkan bahwa ia benar-benar menggantungkan hidupnya kepada Allah. Solatnya menjadi pelindung dari perbuatan sia-sia, penguat hati, serta penenang jiwa. 3. Gemar bersedekah dan tidak perhitungan. Sedekah adalah salah satu amal yang paling dicintai Allah. Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji. 1. Sedekah bisa berlipat ganda pahalanya. Calon penghuni surga adalah mereka yang ringan tangan dalam memberi. Mereka tidak takut miskin, karena yakin bahwa rezeki sejati datang dari Allah, bukan dari harta yang ditimbun. Rasulullah juga menyebut bahwa salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya. Artinya, ia memberi dengan tulus, bukan untuk dipuji. Sedekah bukan hanya harta. Senyum, tenaga, waktu, bahkan kata-kata yang baik juga sedekah. Orang yang menjadikan hidupnya sebagai jalan untuk memberi, dialah orang yang hidupnya penuh berkah.
4. Menjaga lisan dari gibah, fitnah, dan ucapan sia-sia. Lisan adalah nikmat besar, tetapi juga bisa menjadi sumber dosa terbesar. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Orang yang menjaga lisannya, tidak menggunjing, tidak memfitnah, dan tidak berbicara sia-sia, dialah yang menunjukkan kematangan iman. Gibah diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri yang telah mati, begitu menjijikkan dalam pandangan Allah. Maka calon penghuni surga adalah mereka yang lisannya menjadi sumber kebaikan, bukan kerusakan. Kata-katanya menenangkan, nasihatnya menguatkan, dan diamnya pun penuh hikmah. 5. Rendah hati dan tidak sombong. Sifat tawadhu adalah ciri mulia calon penghuni surga. Allah berfirman, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati." Rasulullah memperingatkan, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji zarah. Kesombongan adalah dosa iblis. Sedangkan kerendahan hati adalah sifat para nabi. Tawadhu bukan berarti rendah diri, tapi menyadari bahwa semua kelebihan hanyalah titipan Allah. Orang yang tawadhu mudah belajar, mudah menerima nasihat, dan bisa bergaul dengan siapa saja tanpa merendahkan atau meremehkan. Nabi Muhammad sendiri adalah manusia paling mulia, tetapi beliau makan bersama orang miskin, tidur di tikar kasar, dan tidak menolak ajakan seorang hamba sahaya. Inilah puncak ketawadhuan. Saudaraku, ciri-ciri penghuni surga bukanlah sesuatu yang jauh dari kita. Ia bisa kita latih, kita rawat, dan kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk golongan hamba-hambanya yang memiliki sifat ini. Semoga surga sudah mulai tampak dalam hati kita sejak di dunia, dan Allah meneguhkan kita hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.